Bab 31 Jonathan Goldstein. Pikiran Randall benar-benar kosong ketika dia mendengar Jonathan. Goldstein, saya tidak yakin apakah saya harus membagikan ini kepada Anda. Pada akhirnya, keluarga Blackwood adalah yang paling menonjol di Jadeborough. Meskipun dia adalah wali kota, butuh lebih dari 10 menit baginya untuk menghapus mereka dari keberadaan. Kamu punya 9 menit tersisa untuk menyelesaikan pekerjaan. Randall menelan ludah dan berbisik, Goldstein, apakah kamu tidak sadar mereka mengenal gubernur? Jadi, apakah itu salah satu kekhawatiran saya? Kingston bahkan tidak akan mencoba mencampuri urusan keluarga Blackwood jika dia yang berdiri di depanku. Kingston adalah gubernur Jazona yang sangat dihormati, tetapi dia bukan siapa-siapa di hadapan Jonathan karena Jonathan adalah satu-satunya alasan Kingston ditunjuk sebagai gubernur. Demikian pula, tidak perlu banyak untuk memecat Kingston dari posisinya saat ini jika Jonathan berubah pikiran. Goldstein, kamu awalnya, Randall mengira dia bisa mengintimidasi Jonathan dengan afiliasi keluarga Blackwood dan Kingston. Yang mengejutkannya, bukan itu masalahnya. Dia merasa jantungnya berdetak kencang saat dia terus berspekulasi tentang identitas sosok misterius di depannya. Jonathan tidak berniat membuang waktunya sendiri. Dia menyatakan dengan nada tidak berperasaan, kamu juga kehabisan waktu saat kita berbicara. Jika Anda tidak dapat menyingkirkan mereka dalam 10 menit, inilah saatnya bagi Anda untuk pergi bersama mereka. Apakah dia kehilangan akal sehatnya? Siapa bocah bodoh ini yang mencoba memerintahkan wali kota untuk melakukan perintahnya? Petik 2. Apakah kamu tidak mendengarnya? Dia mengatakan bahkan gubernur tidak bisa menghentikannya. Dia hanya mencoba membuat semua orang kesal. Aku berani bertaruh dia akan mati sebentar lagi. Hitung aku yakin dia bahkan tidak akan keluar dari kediaman. Berhenti mengaduk-aduk semuanya. Apakah kalian mencoba membuat wali kota marah juga ketika dia sudah marah? Petik 2. Mereka mengira Jonathan sudah selesai ketika mereka mengingat bahwa Randall mampu melakukan apa saja sebagai wali kota-kota. Mereka yakin itu hanya masalah waktu sampai Randall memutuskan untuk membunuh Jonathan setelah tersinggung lebih dari sekali. Randall tidak tahan lagi. Dia bertanya dengan nada serius, Tuan Goldstein, apakah Anda menyadari konsekuensi dari tindakan Anda? Apakah Anda yakin tidak akan menyesali keputusan Anda? Mungkin pemuda ini bukan siapa-siapa. Saya belum pernah mendengar sosok yang begitu menakutkan. Aku yakin dia hanya mencoba memanfaatkan kenalannya dengan Zachary untuk menyuruhku berkeliling. Jonathan pikir itu merepotkan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dia melirik arlojinya dan mendesak, kamu punya 5 menit lagi. Kamu, Randall yang marah berbalik dan memperingatkan Anderson, Anda punya waktu 5 menit untuk menghubungi gubernur. Jika tidak, inilah saatnya bagi Anda untuk tersesat bersama keluarga Anda yang lain. Swindell, siapa pemuda di sini? Anderson yakin Jonathan bukan hanya menantu keluarga Smith karena interaksi keduanya selama beberapa menit terakhir. Tidak ada pengecut biasa yang bisa mendorong wali kota sampai batas kemampuannya. Itu bukan urusanmu. Yang perlu kamu lakukan adalah menghubungi gubernur karena dia satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu. Tidak ada yang pernah mendorong saya ke batas saya sejak saya ditunjuk sebagai wali kota. Ambilkan ponselku, cepat. Anderson takut hal-hal akan lepas kendali jika dia tidak bisa melakukan sesuatu. Saat itulah dia tahu dia telah mengacaukan orang yang salah. Dengan itu dikatakan, dia belum punya niat untuk menyerah. Dia pikir dukungan Jonathan tidak akan menandingi Kingston dalam hal pencapaian. Pria di ujung sana bertanya dengan suara serak begitu dia mengangkat panggilan, halo. Warhol, ini aku. Itu hanya panggilan, tetapi Anderson membawa dirinya dengan rendah hati sepanjang percakapan. Dia membuatnya terdengar seolah-olah dia tidak lebih dari antek pria itu. Apa yang membawamu kepadaku hari ini? Warhol, aku ingin kau membantu keluargaku. Tuan Swindell telah menerima instruksi dari seseorang untuk memusnahkan keluarga dalam 10 menit. Anderson memandang Randall dengan menggertakkan giginya, dia tidak bisa memikirkan hal lain selain meminta pertanggungjawaban Randall. Randall kesal dengan hal-hal yang dikemukakan Anderson ketika dia mendengar pria di ujung sana berteriak, apa? Siapa pria tak kenal takut yang sedang kita bicarakan ini? Saya ingin Anda menelepon Randall. Ya, tanpa berpikir 2 kali, Anderson menyerahkan teleponnya kepada Randall seperti yang diperintahkan Kingston. Halo,
Tuan Warhol. Randall melanjutkan percakapan dengan sopan alih-alih menaikkan volume suaranya. Mengapa Anda tidak memberitahu saya siapa pria tak kenal takut yang mencoba menyingkirkan keluarga Blackwood? Beraninya kau memilih anggota keluarga Blackwood. Apakah Anda tidak menyadari afiliasi mereka dengan saya? Apakah Anda pikir saya semacam sasaran empuk? Petik 2. Ten Warhol, ini instruksi Raja Perang. Randall terkesiap saat mendengar pertanyaan retoris Kingston. Bingung dengan apa yang sedang terjadi, Kingston balik bertanya, Zakari. Mengapa dia tiba-tiba menyampaikan instruksi aneh seperti itu? Aku tidak yakin dengan apa yang terjadi, tapi aku diperintahkan untuk melaksanakan instruksi dari pria bermarga Goldstein begitu aku di sini. Dia menyuruhku untuk melakukan permintaan pria itu sekonyol mungkin. Begitu saya sampai di sana, pemuda itu meminta saya untuk menyingkirkan keluarga Blackwood dalam 10 menit. Beberapa menit dalam percakapan, Randall meminta pertanggungjawaban Zakari dan Jonathan atas serangkaian insiden yang harus dia lalui. Kingston menaikkan volumenya dan bertanya, datang lagi. Seorang pria dengan nama keluarga Goldstein. Siapa namanya? Ten Warhol? Apa? Randall yang bingung mengalami kesulitan memahami perubahan sikap pria di ujung sana yang tiba-tiba. Jawab aku dan beritahu aku namanya. Kingston menghentikan Randall untuk menyelesaikan pertanyaannya dan mendesak. Jonathan Goldstein. Randall menatap mata Jonathan dengan tatapan menghina seolah-olah dia yakin Jonathan akan hancur. Dia tidak sabar untuk mengeluarkan pemuda itu setiap kali dia mengingat jenis penghinaan yang telah dia alami. Bab 32 Maafkan aku. Jonathan Goldstein. Kingston bahkan tidak bisa melanjutkan percakapan saat bibirnya mulai berkedut di luar keinginannya. Diliputi oleh kesusahan, dia bergumam pada dirinya sendiri, ini dia. Dia akhirnya kembali. Ten Warhol, apa yang kamu bicarakan? Siapa pria yang sedang kita bicarakan? Randall sangat bingung dengan tanggapan Kingston. Itu bukan urusanmu. Kingston kembali ke dirinya yang biasa dalam beberapa detik. Dia menambahkan, Randall, saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya ingin Anda mendengarkannya dan melaksanakan instruksinya yang tidak masuk akal. Jika kamu berani menentangnya, kamulah yang akan kuhabisi selanjutnya. Kingston telah menegaskan dirinya tidak akan membiarkan orang lain menantang otoritasnya sebagai gubernur Jazona. Ya, Tuan Warhol. Randall tidak bisa menghentikan jantungnya dari berpacu saat dia berbalik dan menemukan bahwa pemuda itu adalah seseorang yang mampu mengubah hidupnya menjadi terbalik. Akibat ucapannya yang arogan beberapa menit yang lalu, dia kesulitan menahan diri untuk tidak gemetaran. Apa yang telah saya lakukan? Ternyata pemuda ini bukan sekadar bukan siapa-siapa dari Jadeboroh, yang mencoba mencari tahu melalui kenalannya dengan Raja Perang. Tidak mungkin seseorang dari jalanan bisa mengintimidasi gubernur yang aneh itu. Berikan teleponnya pada Tuan Goldstein. Kingston tergagap ketika dia menyampaikan instruksi lain. Jelas sekali dia dikejutkan oleh pemikiran untuk terlibat dalam percakapan dengan Jonathan. Ya, Randall takut membuang-buang waktu pemuda itu. Dia kembali ke Jonathan dan menyebutkan dengan suara pelan, Tuan Goldstein, Tuan Warhol ingin berbicara dengan Anda. Orang lain tidak bisa mendengarnya karena volumenya hampir tidak terdengar. Di sisi lain, Jonathan berkata, saya tidak punya waktu untuknya. Ten Goldstein. Tepat ketika Randall hendak mengatakan sesuatu, Jonathan menjawab dengan cemberut, Yang pertama segera tutup mulut. Dia harus mengarang sesuatu karena takut menyinggung gubernur di ujung telepon yang lain. Tak seorang pun di Jazona yang berani menjawab Kingston dengan cara yang sama. Tuan Warhol, Tuan Goldstein sedang sibuk dengan hal lain saat ini. Alih-alih kehilangan ketenangannya, Kingston menjawab, mohon sampaikan permintaan maaf saya yang sebesar-besarnya karena mengajukan permintaan yang tidak masuk akal. Yakinkan dia bahwa saya akan berada di sana dalam 1 jam untuk bertemu langsung dengannya. Randall merasa kakinya berubah menjadi jeli karena Jonathan ternyata adalah sosok yang berprestasi di luar pemahamannya. Apa-apaan? Apakah dia serius datang ke sini hanya untuk bertemu langsung dengan pemuda itu? Mengapa dia begitu terburu-buru ketika pemuda itu bahkan tidak repot-repot menjawab panggilannya? Katakan padanya itu tidak perlu karena aku tidak punya waktu untuknya. Jonathan mendahului Randall dan memecah keheningan sebelum Randall bisa menyampaikan pesan atas nama Kingston. Randall bahkan tidak perlu menyampaikan pesan Kingston karena indera Jonathan yang luar biasa. Ya, Tuan Goldstein.
Randall menjawab dengan napas tertahan saat Kingston terdiam begitu mendengar kata-kata Jonathan. Beberapa detik kemudian, Kingston menjawab dengan nada kalah, baiklah. Tak lama setelah Kingston menyelesaikan panggilan dan menutup telepon, Randall diam-diam menelan ludah sambil berbalik. Waktumu tinggal 3 menit lagi, Jonathan mengumumkan ketika Randall hendak mengatakan sesuatu. Ya, Tuan Goldstein, aku akan segera pergi. Takut menyinggung pemuda itu, Randall bangkit dan menatap Anderson. Buang-buang waktu untuk bersikap sopan dengan keluarga Blackwood karena Kingston juga sudah menyerah pada mereka. Akibatnya, dia berteriak, aku akan memberimu waktu 3 menit untuk mengungsi bersama keluargamu yang lain. Saya tidak ingin Anda menginjakkan kaki di Jadeborough lagi. 3 menit kemudian, saya akan membantu Anda dan mengirim Anda semua keluar dengan tandu sebanyak yang saya butuhkan. Anderson menemukan Kingston pasti telah memberitahu Randall sesuatu. Dalam upaya untuk mengetahui isi percakapan mereka, dia bertanya, Swindell, bisakah Anda memberitahu saya apa yang dikatakan Tuan Warhol kepada Anda? Anda tidak berpikir Anda bisa mencampuri urusan Warhol, bukan? Yang harus Anda ketahui adalah dia telah menyerah pada Anda dan keluarga Anda. Tidak mungkin, dia tidak akan pernah menyerah pada kita. Anderson mulai gemetar. Dia mencoba menghentikan dirinya dari jatuh dengan dukungan tongkatnya. Selanjutnya, dia berkata dengan tidak jelas, kami menyumbang lebih dari 1 miliar setiap tahun. Kamu harus memikirkan kata-katamu. Jika tidak, saya khawatir sudah waktunya bagi Anda untuk meninggalkan Jasona daripada Jadeborough. Randall selesai dengan tatapan tegas. Tidak, saya yakin ada semacam kesalahpahaman. Izinkan saya untuk meneleponnya lagi. Anderson kehilangan ketenangannya dan meraih teleponnya sekali lagi. Sedih untuk dikatakan, orang di ujung sana menutup telepon saat panggilan berhasil dilakukan. Pada akhirnya, orang di ujung sana memblokir nomor kontak Anderson untuk menghentikannya menghubunginya. Anderson menjatuhkan teleponnya dan tenggelam dalam pemikiran untuk menghubungkan potongan-potongan teka-teki yang hilang menjadi satu. Waktumu tinggal 2 menit. Randall meremut pada Anderson. Dia sama sekali tidak bersimpati terhadap keluarga. Sudah waktunya bagi Anderson untuk menanggung konsekuensi dari bermain-main dengan orang yang salah. Tidak dapat memahami hal-hal yang terjadi, Anderson bertanya dalam upaya terakhir untuk mengatasi kebingungannya, Tuan Swindell, bisakah Anda memberitahu saya identitas Tuan Goldstein? Siapa si Jonathan itu? Bagaimana dia berhasil mengintimidasi Kingston dan membuat gubernur yang berkuasa menyerah pada kita? Maukah kamu belajar membaca suasana hati dan berhenti bertanya? Tidak menyadari identitas asli Jonathan, Randall membuat sesuatu untuk mengalihkan perhatian Anderson. Baiklah. Anderson berhenti membalas dan berjalan ke arah Jonathan setelah mengambil napas dalam-dalam untuk mempersiapkan dirinya untuk sesi yang akan datang. Ketika semua orang mengira Anderson akan mulai memukuli Jonathan dengan tongkatnya, mereka melihat Anderson mengesampingkan segalanya, bersujud di depan Jonathan. Saya sangat menyesal, Tuan Goldstein. Bisakah Anda memaafkan orang bodoh ini karena telah menyinggung Anda? Saya tidak mengetahui identitas Anda. Itu tidak pernah niat saya untuk memilih pada Anda. Harap berbelas kasih dan selamatkan seluruh keluarga saya. Petik 2. Bab 33 keluar dari Jadeborough. Kerumunan terkesiap tidak percaya ketika pemimpin keluarga paling terkemuka mulai memohon belas kasihan dari anggota keluarga Smith yang sepele. Para tamu tidak bisa tenang lagi ketika mereka mengetahui Anderson telah menyerah pada ancaman pemuda yang mereka anggap pengecut. Apa-apaan? Apakah Tuan Blackwood benar-benar berlutut di depan si pengecut? Dapatkah seseorang menamparkan wajah saya dan mengatakan bahwa saya tidak sedang bermimpi? Ketika semua orang terdiam, seseorang bertanya karena dia tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya, apakah saya melihat apa yang saya lihat? Mengapa Tuan Blackwood berlutut di depan si pengecut? Margaret memiliki ide yang sama. Dia mencubit Connor dan bertanya, apakah Anda melihat apa yang saya lihat? Apakah Tuan Blackwood berlutut di depan yang tidak berguna? Molly suci, Tuan Blackwood adalah salah satu keluarga terkemuka di Jadeborough. Kenapa dia berlutut di depan Jonathan? Menantu kita yang masih hidup itu tidak berguna. Bagaimana dia bisa membuat tokoh berpengaruh menyerah pada ancamannya? Connor menelan ludah untuk menenangkan dirinya. Kamu tidak melihat sesuatu. Dia baru saja berlutut di depan Jonathan. Apa yang sedang terjadi? Adakah yang bisa memberitahuku itu tidak nyata? Margaret mulai berteriak. Di sisi lain, Josephine juga bingung.
Dia tidak percaya pria itu, yang berada di ambang kematian 4 tahun lalu, berhasil memaksa Anderson untuk tunduk ketika dia bahkan tidak membela diri selama bertahun-tahun orang tuanya mempermalukannya. Kembali di aula, tidak ada dari mereka yang menyadari hal-hal yang terjadi karena jarak. Mereka bahkan tidak bisa melihat apa yang terjadi dari dekat, apalagi mendengar isi percakapan yang terjadi di antara para pria itu. Namun, mereka tahu segalanya berubah drastis tak lama setelah Randall menutup telepon dengan orang lain. Melihat sekilas Anderson, Jonathan berkomentar, "Sudah terlambat. Anda harus sudah mengambil keputusan ketika Anda diberi kesempatan. Di antara pilihan yang tersedia, Anda telah memilih untuk mempelajari pelajaran Anda dengan cara yang sulit. Saya sangat menyesal, Tuan Goldstein. Tolong maafkan aku karena menjadi orang bodoh yang bodoh." Anderson lebih takut menyinggung perasaan Jonathan daripada dirinya sendiri. "Aku seharusnya tidak memandang rendah dia. Sangat bodoh bagi saya untuk memilih dia hanya karena dia tidak tampak seperti seseorang yang berprestasi. Tidakkah menurutmu ini sudah terlambat?" Harrison mencemooh Anderson yang berlutut ketika dia mengingat yang terakhir menjadi penuh dengan dirinya sendiri, bertindak sangat tinggi dan kuat di depan mereka sebelumnya. Goldstein, saya bersedia memberikan kompensasi total 1 miliar untuk kerugian keluarga Smith. Selain itu, saya akan menunjuk mereka sebagai penanggung jawab pengembangan taman ekologi. Jika ini tidak cukup, saya bersedia menyerahkan kepemilikan lebih dari setengah aset keluarga saya kepada keluarga Smith selama Anda menunjukkan belas kasihan kepada kami. Potensi keuntungan lebih dari puluhan miliar tidak seberapa dibandingkan dengan masa depan keluarga. Saya tidak membutuhkan apapun selain belas kasihannya. Aku akan mempertimbangkan untuk memberimu alternatif lain, menyingkir dari pandanganku bersama seluruh keluarga, dan aku akan berhenti mendorongmu hingga batasnya. Anderson bukan lagi pria arogan yang memimpin keluarga paling terkemuka beberapa menit yang lalu. Dia mengomel, "Emmer Goldstein, keluargaku berakhir begitu kita meninggalkan Jadeborough. Apakah itu salah satu kekhawatiran saya? Bukankah aku sudah memperingatkanmu bahwa kamu bertanggung jawab atas masa depan keluargamu beberapa menit yang lalu? Aku, pemimpin keluarga paling terkemuka membuat keputusan sulit untuk menjaga keamanan keluarga lainnya tanpa berpikir dua kali." Dia mulai menamparkan dirinya sendiri sampai wajahnya bengkak dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan apapun yang tersisa. Setelah selesai, dia meminta, "Saya sangat menyesal telah menyinggung Anda, Tuan Goldstein. Saya akan mengambil seluruh keluarga dan meninggalkan Jadeborough di satu. Mohon hormati janji Anda dan berhenti mengejar kami begitu kami pergi. Kamu dan orang-orang sepertimu tidak benar-benar layak untuk waktuku. Juga, Josephine, istri saya, adalah orang yang telah Anda sakiti. Anda harus membungkuk di hadapannya dan mencari pengampunannya alih-alih pengampunan saya." Petik 2. Itulah hal-hal yang ada dalam pikirannya saat dia muncul di kediaman Blackwood. "Baiklah, Tuan Goldstein, aku akan segera pergi." Anderson bangkit dengan bantuan tongkatnya dan mulai berbaris ke arah lain. Blackwood, Josephine cemas ketika Anderson sedang dalam perjalanan ke arahnya. Dia pikir pria itu akan mengambil tindakan pada dirinya ketika suaminya telah menyinggung perasaannya. Yang mengejutkannya, dia berlutut di depannya dan berorasi, "Miss Smith, maafkan saya karena telah menyinggung Tuan Goldstein dan Anda. Sangat bodoh bagiku untuk memilih kalian berdua. Izinkan saya untuk menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan saya." Dia tidak peduli tentang hal-hal yang dipikirkan orang lain dan terus membungkuk hanya untuk menjaga keamanan keluarganya. Tindakannya mengejutkan para tamu, mereka tercengang karena hanya butuh beberapa menit untuk membuat Anderson yang arogan berlutut di depan Jonathan dan Josephine. Tuan, kayu hitam." Josephine bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya ketika Anderson kembali ke Jonathan tak lama setelah dia menyelesaikan masalah dengan Josephine. Dia bertanya, "Hanya itu saja, Tuan Goldstein. Apakah ada hal lain yang harus saya lakukan untuk memastikan semuanya selesai?" Satu-satunya tujuannya adalah meninggalkan Jadeborough bersama keluarga Blackwood lainnya. Dia harus berhenti memaksakan keberuntungannya untuk mencegah kemungkinan terburuk yang menunggu keluarga. "Saya ingin Anda menunjuk Harrison sebagai penanggung jawab bisnis keluarga Blackwood dan menyerahkan segala sesuatu mengenai pengembangan taman ekologi kepadanya. Juga, beri kompensasi kepada keluarga Smith atas kerugian yang mereka alami karena Anda. Setelah Anda selesai, silakan pergi bersama keluarga Anda yang lain." Petik 2. "Ya,
Tuan Goldstein, Anderson bahkan tidak repot-repot menentang instruksi Jonathan untuk menyerahkan semua miliknya kepada orang lain. Dengan nada kebencian, dia memelototi mata Harrison dan bertanya, apakah Anda mengetahui identitas Tuan Goldstein selama ini? Harrison membalas budi dan bertanya dengan cemberut, bagaimana jika saya? Berhentilah meminta pertanggungjawaban orang lain ketika Anda tidak mau berhenti mendorong keberuntungan Anda. Sambil menggertakkan giginya, Anderson mendekati Harrison dan berbisik, karena Anda telah memperoleh kepemilikan atas semua keluarga saya, dapatkah Anda setidaknya memberitahu saya identitas sosok misterius di sini? Bab 34 Menantu. Anderson tercengang karena dia bahkan tidak menyadari identitas orang yang mengejar mereka keluar kota. Pergi sekarang tampak sangat pengecut baginya sebagai orang yang memimpin keluarga paling terkemuka di Jadeboroh. Kamu tidak pantas mengetahui identitas aslinya. Ini peringatan untuk Anda, keluar dari Jadeboroh sesegera mungkin kecuali jika Anda ingin membuatnya lebih gugup daripada yang Anda miliki. Kalau tidak, bahkan Kingston tidak mampu menjaga keamanan keluargamu. Kakakmu, betapapun marahnya Anderson, dia tahu tidak bijaksana untuk memulai pertarungan lagi. Dia berbalik dan mengumumkan, perjamuan sudah berakhir. Mohon segera evakuasi aula, terima kasih sudah muncul. Hah, mengapa dia membatalkan perjamuan? Meskipun para tamu mungkin bingung, mereka tahu Anderson serius karena ekspresi tegas di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kita berkumpul di sini hari ini untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-70? Kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Selain itu, keluarga Blackwood akan meninggalkan Jadeboroh dalam beberapa jam. Tolong berhenti mampir ke mansion di masa depan. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, silakan hubungi Harrison, orang yang bertanggung jawab atas perusahaan mulai sekarang dan seterusnya. Anderson berjalan pergi beberapa detik setelah dia menyelesaikan pengumumannya, meninggalkan para tamu yang kebingungan di aula. Mengapa anggota keluarga Blackwood meninggalkan Jadeboroh? Apakah mereka kehilangan akal atau sesuatu? Mengapa mereka menyerahkan semuanya kepada Harrison? Bagaimana Harrison terkait dengan keluarga Blackwood? Serangkaian peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya telah membuat sebagian besar tamu terlempar. Sementara semua orang terpaku pada Harrison, Harrison berlutut di depan Jonathan. Terima kasih banyak, Tuan Goldstein. Terlepas dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di benaknya, dia takut mencampuri urusan pria di depannya. Hampir tidak mungkin baginya untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di pikiran Asura. Jonathan melirik Harrison dan bertanya, apakah Anda tahu alasan saya menunjuk Anda sebagai penanggung jawab bisnis keluarga Blackwood, bukan keluarga Smith? Tidak, Harrison menggelengkan kepalanya ketika Jonathan mengajukan pertanyaan paling menonjol di benaknya. Bagaimanapun, Jonathan adalah menantu dari keluarga Smith. Tidak masuk akal baginya untuk menunjuk orang lain ketika dia mengusir anggota keluarga Blackwood dari Jadeboroh karena keluarga Smith. Saya tidak punya niat untuk membantu keluarga Smith. Istri saya adalah satu-satunya alasan saya menyelesaikan konflik antara dua keluarga. Bisnis keluarga Blackwood hanyalah sesuatu yang dihancurkan oleh rejeki nomplok. Dia tidak pernah berniat untuk mengusir keluarga Blackwood dari Jadeboroh. Sayangnya, Anderson menolak untuk mengakui kesalahannya ketika dia memiliki kesempatan. Karena itu, Jonathan berpikir untuk memberikan pelajaran kepada Anderson dengan cara yang sulit. Harrison terus berlutut dan menjawab, ya, Tuan Goldstein. Ingatlah itu tidak dimaksudkan untuk menjadi kenang-kenangan pribadi Anda. Itu adalah sesuatu yang saya peroleh atas nama istri saya. Dengan kata lain, Josephine adalah orang yang bertanggung jawab atas bisnis keluarga Blackwood mulai sekarang dan seterusnya. Ya, aku pasti akan mengingatnya. Beberapa detik setelah dia meyakinkan Jonathan, dia tergagap pertanyaannya, jika itu masalahnya, mengapa Anda tidak menunjuknya sebagai orang yang bertanggung jawab saja? Dia bukan tandingan anggota keluarga Smith yang kejam. Mereka akan mencoba segalanya dan apa saja hanya untuk mendapatkannya. Mereka akan menganggap saya menyerahkan bisnis itu kepada mereka dan bukan Josephine sendiri. Jonathan mencibir ketika dia mengingat sifat keluarga Smith. Kelompok serakah itu bahkan tidak akan menyembunyikan niat mereka untuk mendapatkan bisnis keluarga Blackwood jika dia menunjuk Josephine sebagai orang yang bertanggung jawab. Saya ingin Anda menunjuk dia sebagai penanggung jawab proyek pembangunan taman ekologi. Setelah mengakhiri percakapannya dengan Harrison, Jonathan berjalan ke arah Josephine. Di sisi lain, Josephine takut menatap mata Jonathan.
Dia mengerucutkan bibirnya dengan sedih ketika dia memikirkan bagaimana pria itu tampak berbeda. Meskipun itu hanya berlangsung selama beberapa detik, dia pikir pria itu tidak lain adalah Asura yang maha kuasa. Bagaimana mungkin, sehebat apapun dia hanya mengandalkan pengaruh dari dukungan kuat yang berafiliasi dengannya. Tidak mungkin dia Asura. Ketika dia mengingat kembali sosok maha kuasa yang pernah dia lihat di televisi 2 tahun lalu, dia tenggelam dalam pikirannya. Jonathan kembali ke sisi Josephine dan mengumumkan dengan suara lembut, "Lihat. Sudah kubilang aku akan membuat mereka menyesali keputusan mereka." Meskipun pria itu bukan lagi sosok yang mengintimidasi seperti beberapa menit yang lalu, Josephine tidak bisa terbiasa dengan itu. Dia bertanya dengan bibir mengerucut, "Bagus sekali. Bagaimana kamu melakukannya?" Meskipun memeras otaknya untuk memahami segalanya, usahanya sia-sia. Hampir tidak mungkin membuat Anderson merendahkan belas kasihan orang lain, apalagi meninggalkan Jadeboro bersama seluruh keluarganya. "Bukankah aku sudah berjanji untuk memberimu semua yang kamu inginkan bahkan jika itu adalah dunia yang sedang kita bicarakan? Mengapa Anda heran ketika kita hanya berbicara tentang keluarga Blackwood? Tidak dapat memikirkan hal lain untuk membenarkan serangkaian insiden absurd?" Dia bertanya, "Apakah yang mendukungmu di balik ini lagi? Jika hanya panggilan telepon yang diperlukan untuk menyingkirkan Tuan Blackwood dan seluruh keluarganya, itu pasti orang yang bersembunyi di balik layar lagi. Jika tidak mungkin Tuan Blackwood berlutut di depan Jonathan." "Yah, kamu tidak sepenuhnya salah." Jonathan bermain bersama karena terlalu merepotkan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Selain itu, Josephine tidak akan mempercayainya bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya. "Aku tahu itu. Itulah satu-satunya alasan yang mungkin di balik semuanya. Tidak ada seorang pun selain sosok misterius itu yang mampu melakukan hal yang mustahil." Siapa sebenarnya sosok misterius ini? Mungkinkah Kingston atau Raja Perang, Zachary? Mungkin itu Zachary. Andrew dan Randall tidak akan pernah menganggap serius Jonathan jika bukan karena perintah Zachary. Dia bertanya dalam upaya lain untuk memahami semuanya, apakah itu Zachary? "Aku tidak bisa memikirkan orang lain selain dia. Bagaimana Anda berkenalan dengannya?" Petik 2. Itu tidak lebih dari sebuah kebetulan belaka. Jonathan membuat sesuatu untuk menipu istrinya. Dia akhirnya tertawa karena dia bahkan tidak bisa membayangkan respon Josephine jika Zachary muncul dan membungkuk di hadapannya suatu hari nanti. "Selama dia ada, tidak ada yang akan mengganggumu lagi kecuali kamu meninggalkan Jadeboro atau aku." Ketika Josephine hendak mengatakan sesuatu, Margaret bergegas ke sisi mereka dan menyapa Jonathan. "Oh Jonathan, kamu menantu yang baik. Sudah lama sekali. Kemana saja Anda selama bertahun-tahun? Bagaimana kamu tiba-tiba menjadi begitu luar biasa?" Dia bukan lagi ibu mertua Jonathan yang keras. Sebaliknya, dia membawa dirinya seolah-olah dia selalu menganggapnya sebagai anggota keluarga. "Saya tidak peduli apakah dia berafiliasi dengan tokoh berpengaruh atau tidak. Yang penting adalah fakta bahwa dia cukup kuat untuk memaksa Anderson menyerah begitu dia muncul. Aku harus memperbaiki keadaan dengannya secepat mungkin." Menatap wanita yang shock itu, Jonathan menjawab dengan nada pedas yang tiba-tiba, "Bukankah kamu baru saja menjelaskan sebelumnya bahwa kita tidak berkenalan satu sama lain?" 35 memanfaatkan dia. "Apa yang kau bicarakan? Apakah saya menyebutkan hal semacam itu? Kenapa aku tidak ingat mengatakan itu?" Margaret mulai berpura-pura bodoh ketika dia mengucapkan kata-kata itu karena takut Jonathan menyeret keluarga itu ke bawah. Karena dia bukan lagi menantu yang tidak berguna dari keluarga Smith, tidak mungkin dia mengizinkan dia untuk memutuskan hubungan dengan mereka. "Mama," ketika Josephine hendak mengatakan sesuatu karena dia tidak tahan lagi, Margaret berteriak padanya, "Diam." Beberapa detik kemudian, dia melanjutkan percakapan dan menambahkan, "Jonathan, tidakkah kamu berpikir untuk menikah dengan Josephine lagi? Anggap saja selesai. Kamu adalah menantu keluarga Smith lagi mulai hari ini dan seterusnya." Petik 2. Giliran Jonathan yang menghentikan Margaret. Dia menegur, "Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan ketika Josephine dan aku tidak pernah mengajukan cerai?" Margaret tidak sabar untuk membawa pulang Jonathan bersama mereka. Karena itu, dia ikut bermain dan berkata, "Kamu benar. Itu pasti ingatanku yang mengacaukanku lagi. Lagi pula, karena Anda juga anggota keluarga Smith, tidakkah menurut Anda lebih baik menunjuk seseorang dari keluarga sebagai penanggung jawab bisnis keluarga Blackwood? Lihat, ternyata dia tidak baik lagi."
Dia bahkan tidak bisa menyembunyikan niatnya ketika kita hanya beberapa menit dalam percakapan. Alih-alih menjanjikan Margaret, Jonathan menyarankan, mengapa Anda tidak mendekati Harrison dan melihat apakah dia bersedia menyerahkannya kepada Anda karena saat ini dia yang bertanggung jawab atas segalanya. Margaret tidak akan berhenti mengutuk menantunya dalam benaknya, tetapi dia melakukan pekerjaan yang baik untuk menjaga emosinya untuk dirinya sendiri. Jonathan, berhenti bercanda, ini tidak seperti dia akan tahu siapa aku. Mengapa Anda tidak mendekatinya atas nama kami karena dia adalah bawahan Anda? Dia berlutut di depanmu sebelumnya, bukan? Petik 2. Karena Josephine bersikeras untuk percaya bahwa dia memiliki pendukung yang kuat dan misterius, dia memutuskan untuk menambahkan kesalahpahaman itu. Dia datang dengan sesuatu yang menyenangkan dan mengumumkan, sebenarnya, bukan itu masalahnya, mereka berlutut untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang yang berafiliasi dengan saya, bukan saya. Itu juga instruksinya untuk menunjuk Harrison sebagai penanggung jawab. Yang saya lakukan hanyalah menyampaikan pesan atas namanya. Margaret berkomentar dengan cemberut, "Hah? Apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak lebih dari seekor anjing untuk orang lain? Bu, bisakah kamu memperhatikan pilihan kata-katamu?" Josephine mencengkeram ujung kemeja ibunya untuk mencegahnya merusak barang-barang. Margaret mendengus dan mengejek, "Berhentilah menghalangi jalanku. Saya pikir dia akhirnya berhasil dalam hidup, tetapi ternyata bukan itu masalahnya. Dia masih melakukan penawaran orang lain tanpa diberi kompensasi atas jasanya." Josephine tidak tahan lagi. Dia mencoba membela Jonathan. "Bu, bisakah kamu berhenti meminta hal yang mustahil? Bukankah dia menyelesaikan konflik antara kedua keluarga atas nama kita? Jadi, Anda tidak berpikir itu semacam jasa yang layak disebutkan, bukan? Dia menyerahkan segalanya kepada orang luar alih-alih memprioritaskan keluarga." Petik 2. Margaret sangat marah dengan pemikiran untuk tidak mendapatkan apa-apa ketika sosok misterius itu telah memberi mereka bantuan yang begitu besar. Connor memiliki ide yang sama dengan putri mereka. Dia berteriak untuk membela menantunya, "Tidak apa-apa asalkan masalahnya sudah diselesaikan. Kamu juga harus tutup mulut." Hanya tatapan tajam dari Margaret yang membuat Connor terdiam. Sementara itu, Jonathan tertawa kecil karena dia sudah lama memperkirakan hal-hal akan berubah seperti itu segera setelah dia menyelesaikan masalah atas nama keluarga Smith. Dia senang dia memiliki tindakan balasan untuk menghentikan kelompok serakah dari mencoba apapun. "Jonathan, siapa yang mendukungmu? Bisakah Anda memperkenalkannya kepada kami?" Margaret bertanya dengan kepala terangkat tinggi. "Zachary Lynn." Margaret mengerutkan alisnya dengan bingung sementara mata suaminya melebar tidak percaya atas pengumuman Jonathan. Connor bertanya-tanya, "Apakah kamu serius?" Menantu laki-lakinya bertanya secara retoris, "Apakah saya akan berbohong kepada Anda?" Margaret yang bingung bertanya, "Hah? Siapa Zachary yang sedang kita bicarakan? Apakah dia masalah besar atau sesuatu?" Petik 2. Dia adalah Raja Perang, Kingston, Gubernur Jazona, harus menunjukkan rasa hormat juga padanya. Jika Jonathan benar-benar berhubungan baik dengannya, tidak ada yang akan mengganggu kita selama kita berada di Jazona. Connor menjawab dengan suara gemetar. "Jika itu masalahnya, kami akan meminta Jonathan untuk memperkenalkannya kepada kami." Margaret datang dengan sesuatu yang lain setelah beberapa detik. "Jonathan hanyalah orang yang tidak berguna. Saya yakin dia hanya beruntung bisa berkenalan dengan sosok berpengaruh itu. Selama saya membuatnya memperkenalkan Zachary ini kepada kami, saya kemudian dapat memutuskan hubungan dengannya. Jonathan, apakah kamu mendengarku atau tidak? Tidak peduli apa, Anda harus memperkenalkan dia kepada kami. Kalau tidak, aku tidak akan mengizinkanmu menikah dengan Josephine." "Mama." Josephine tidak tahan membayangkan ibunya menggunakan Jonathan lagi. "Diam." Margaret membentak putrinya dengan mendengus. Beralih ke Jonathan, dia melanjutkan, "Jonathan, apakah kamu mendengarku atau tidak?" Jonathan menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku akan mencobanya." Sejujurnya, panggilan darinya akan mengirim pria di ujung sana bergegas ke Jadeboro. Namun, dia kesal memikirkan ibu mertuanya menggunakan dia seperti itu. "Tidak, ini adalah suatu keharusan. Aku akan mengizinkanmu pulang bersama kami malam ini. Karena saya perlu meningkatkan hubungannya dengan Zachary, saya perlu menyenangkan dia untuk saat ini. Yang diperlukan hanyalah mengizinkannya pulang bersama kita, bukan? Aku akan mengizinkan itu untuk kenyamanan mengawasinya."
Apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda mengizinkan saya kembali ke rumah dengan Josephine? Jonathan tidak bisa mempercayai telinganya karena dia diusir dari keluarga tadi malam. Apakah Anda menentang gagasan itu atau sesuatu? Jika itu masalahnya, lupakan saja. Margaret mulai bermain keras untuk mendapatkan. Tidak, maksudku, aku ingin sekali. Jonathan mengintip Josephine dan menemukan bahwa dia tidak tega meninggalkan wanita yang dia sayangi setelah berhutang budi padanya untuk hal-hal yang dia lakukan selama bertahun-tahun. Dengan itu, kamu tidak diizinkan untuk bergabung dengan Josephine di kamarnya. Kamu menghabiskan malam di sofa. Bab 36 sudah pergi. Anggota keluarga Blackwood tidak terlihat di Jadeboro beberapa jam setelah pembatalan perjamuan ulang tahun. Sebagian besar warga tidak dapat diganggu oleh hilangnya keluarga Blackwood. Meskipun demikian, mereka akan membicarakannya sesekali. Sementara itu, para tamu perjamuan sadar akan fakta bahwa mereka tidak boleh main-main dengan Jonathan. Bagaimanapun, dia cukup kuat untuk memaksa Anderson tunduk. Ayah, apa yang terjadi? Tanya Alvin saat dalam perjalanan pulang bersama ayahnya. Dia tercengang oleh pergantian drastis peristiwa saat dia mengira Jonathan akan dibunuh. Tidak hanya itu tidak terjadi, tetapi keluarga Blackwood juga diusir dari Jadeboro. Bagaimana mungkin? Sebastian menegur, kamu harus berhenti menjadi orang yang begitu sibuk. Jangan pernah memilih keluarga Smith dan Jonathan Goldstein lagi. Kamu sama saja sudah pergi jika kamu membuat orang di belakang Jonathan kesal. Saya yakin Jonathan mengenal sosok paling berpengaruh di Jazona karena tidak ada seorang pun selain Zachary yang mampu menghentikan Kingston melindungi keluarga Blackwood. Ayah, apa ayah menyuruhku berhenti mengejar Jonathan? Alvin berteriak frustasi. Jika kamu tidak menghentikan kebodohanmu ini, aku akan memutuskan hubungan denganmu. Aku tidak bisa membiarkanmu menyeret keluarga Langford. Dalam satu malam, nama Jonathan tersebar luas di kalangan keluarga di Jadeboro. Di sisi lain, Jonathan sedang dalam perjalanan ke kediaman keluarga di pinggiran kota bersama keluarga Smith yang lain. Connor tidak pernah dianggap sebagai anggota penting keluarga Smith. Orang-orang yang bertanggung jawab bahkan tidak repot-repot memberinya rumah besar ketika dia pergi. Sebuah unit di area perumahan kelas 2 adalah satu-satunya hal yang mereka tawarkan kepadanya ketika anggota yang paling rendah akan diberikan sebuah rumah besar bersama dengan Audi ketika mereka akan memulai sebuah keluarga. Sebaliknya, Connor bahkan tidak diberi mobil ketika dia memutuskan untuk memulai sebuah keluarga dengan Margaret. Masuklah. Margaret berbalik dan mendesak begitu dia membuka kunci pintu. Dia tidak akan pernah mengizinkan Jonathan pulang bersama mereka jika bukan karena hubungannya. Semuanya masih sama seperti 3 tahun lalu. Ironisnya, satu-satunya perbedaan adalah barang-barang milik Jonathan tidak terlihat lagi. Seolah-olah dia tidak pernah menjadi bagian dari keluarga sama sekali. Kamu menghabiskan malam di sini. Margaret menunjuk ke kursi di sebelahnya setelah dia duduk. Dia menatap mata Jonathan dan memerintahkan, sekarang, ambilkan aku baskom berisi air untuk membasuh kakiku. Sama seperti yang dia lakukan bertahun-tahun yang lalu setiap kali dia kelelahan, dia menyuruh Jonathan berkeliling seolah-olah dia adalah pengurus rumah tangga keluarga. Apa, kamu bukan satu-satunya yang kelelahan? Jonathan duduk di sofa alih-alih mengambilkan baskom berisi air yang diinginkannya. Apakah dia benar-benar berpikir aku akan mengikuti instruksinya dengan serius? Tidak mungkin. Menatap mata menantunya, dia mengulangi dirinya sendiri, Jonathan, bukankah aku sudah memperjelas diriku? Ambilkan aku baskom berisi air untuk membasuh kakiku sekaligus. Kamu tahu apa, satu-satunya saat di mana Anda akan melihat saya membawakan Anda baskom berisi air untuk membasuh kaki Anda adalah dalam mimpi Anda. Jonathan membalas dengan mengejek. Apakah Anda benar-benar berpikir saya adalah pria yang sama dengan saya 3 tahun lalu? Saat itu, dia telah menanggung semua penghinaan dan penghinaan hanya karena dia ingin membalas Josephine karena telah menyelamatkannya. Namun, kenyataan telah membuktikan bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha, Margaret tetap akan menerimanya begitu saja. Faktanya, dia bahkan menjadi semakin keras padanya, menuntut lebih banyak. Dia akan mengambil keuntungan darinya, menginstruksikannya untuk mencuci kakinya setiap hari. Jonathan, ada apa dengan sikap itu? Margaret bangkit dari tempat duduknya dengan marah dan bertanya, apakah kamu bahkan waras? Beraninya kau menentangku. Jonathan bukan pengecut seperti beberapa tahun yang lalu. Karena itu,
Dia heran dengan perubahan drastis dalam karakter menantunya. Tidak mungkin aku mengizinkanmu mengambil keuntungan dariku lagi. Jonathan tidak berniat melanjutkan pembicaraan. Josephine adalah satu-satunya alasan dia belum mengirim seseorang untuk membunuh Margaret. Margaret yang marah mengamuk dan berteriak, "Kamu harus menjaga sopan santunmu dan menganggap dirimu beruntung. Aku bersedia membiarkanmu pulang bersama kami. Bisakah kamu menemukan sesuatu yang baru untuk mengancamku? Apakah Anda benar-benar berpikir saya senang tinggal di sini? Jika Josephine tidak ada, tidak mungkin aku menginjakkan kaki di sini. Kurasa kau tidak lagi sama, iya. Apakah menurut Anda rumah ini terlalu kecil untuk Anda? Apa yang membuat Anda begitu percaya diri ketika Anda bahkan tidak bisa mendapatkan akomodasi setelah keluar dari rumah ini?" Petik 2. Dia hanyalah anjing dari sosok yang berpengaruh, tapi bukan berarti dia sekuat pria misterius itu. Saya tidak akan pernah membiarkan dia menantang otoritas saya ketika dia hanya seorang pengecut. Halo, saya bisa mendapatkan akses ke area perumahan dan lingkungan paling premium di Jadeborough kapanpun saya mau. Margaret mengira itu lelucon lain ketika Jonathan mengatakan yang sebenarnya. Maukah kamu berhenti menggertak di depanku? Sadarkah Anda betapa mahalnya harga yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu unit di kawasan hunian paling premium? Ini akan dikenakan biaya setidaknya puluhan juta untuk unit termurah. Apakah Anda bahkan memiliki 10.000 dengan Anda? Aku tidak, tapi apa masalahnya? Bahkan tidak perlu baginya untuk membayar sebagian besar waktu. Yang lain akan menyambut Asura yang Maha Kuasa dengan tangan terbuka karena kontribusinya bagi bangsa. Bisakah kamu berhenti menggertak ketika kamu bahkan tidak membawa 10.000? Sekarang, pergilah dan bawakan aku baskom berisi air untuk membasuh kakiku. Jika tidak, bantu aku dan keluar dari rumah. 3 tahun lalu, itu bekerja seperti pesona setiap kali dia mengemukakan sesuatu yang mirip dengan mengancam Jonathan. Alih-alih menyerah pada ancamannya kali ini, dia meraih teleponnya dan menginstruksikan pria di ujung sana, "Saya ingin Anda membeli rumah paling mewah di area perumahan premium atas nama saya dalam 10 menit. Hah? Lanjutkan. Tidakkah Anda sadar bahwa itu akan merugikan Anda dengan satu tangan dan satu kaki? Kami akan melihat apakah Anda pemilik rumah mewah dalam 10 menit. Petik 2. Apakah itu benar-benar penting berapa biayanya? 10 menit adalah semua itu akan mengambil. Aku akan segera menunjukkan rumah milikku ini kepadamu. Bab 37 Bergabunglah dengan saya. Lanjutkan. Saya akan memberi Anda 20 menit untuk berjaga-jaga jika 10 menit tidak cukup. Tunjukkan padaku bagaimana kamu akan mendapatkan rumah yang paling mewah. Margaret terus memprovokasi Jonathan. Dia yakin itu gertakan lain karena menantunya hancur. Dibutuhkan lebih dari kekayaan bagi anggota eselon atas untuk menjadi penghuni kawasan perumahan paling premium di Jadeborough. Rumah paling murah harganya sudah lebih dari 10 juta. Bahkan jutawan biasa pun tidak bisa mendapatkan rumah mewah di sana karena hanya tokoh berpengaruh yang diizinkan bergabung dengan lingkungan tersebut. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas organisasi atau tokoh politik terkenal di kota itu. Kudengar itu juga tempat nongkrong favorit para sosialita dari Jazona. 3 tahun lalu, seseorang memberitahu saya bahwa mereka membutuhkan lebih dari 100 juta untuk mendapatkan rumah paling mewah di sana. Saya khawatir biayanya sekitar 300 juta karena inflasi selama 3 tahun terakhir. Tidak mungkin Jonathan mampu membeli rumah eksklusif seperti itu bahkan dengan bantuan sosok misterius itu. Tak seorang pun waras mereka akan membeli pengecut sesuatu yang boros seperti itu. Kita akan melihat. Jonathan pikir itu buang-buang waktu untuk bertengkar dengan ibu mertuanya. Jika Josephine tidak menentang gagasan untuk pindah bersamanya, dia pasti akan membawanya ke rumah paling mewah di Jadeborough. Tidak peduli siapa penghuninya, dia yakin dia bisa menyingkirkan mereka karena bahkan Zachary tidak punya nyali untuk menentangnya. Josephine tidak tahan lagi dengan pertengkaran keduanya. "Beri aku istirahat, Bu. Kapan kamu akan berhenti membuat keributan dan belajar menghargai kebaikan yang telah dilakukan Jonathan kepada kita? Apakah Anda serius memintanya untuk membasuh kaki Anda ketika dia telah menyelesaikan konflik antara keluarga kita dan Blackwoods?" Ibunya menembakkan belati ke arahnya. "Kenapa kamu memihaknya lagi?" Tidak dapat menahan ibunya lagi, Josephine melangkah ke kamarnya. "Jika Anda ingin seseorang membasuh kaki Anda, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri?" Kemudian, dia memanggil kembali ke Jonathan, "Aku ingin kamu ikut denganku. Anda tidak perlu menghabiskan malam di sofa.
Apakah dia baru saja memintaku untuk bergabung dengannya di kamarnya? Jonathan butuh beberapa detik untuk keluar dari kebingungannya karena dia tidak pernah diizinkan untuk bergabung dengan Josephine di kamarnya, bahkan ketika mereka menikah beberapa tahun yang lalu. Dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di sofa atau gudang. Yang mengejutkannya, dia memintanya untuk bergabung dengannya hari ini. Josephine, apakah kamu kehilangan akal? Margaret tersentak dari sofa ketika dia mendengar putrinya. Dia mengungkapkan kekhawatirannya, bagaimana jika dia memanfaatkanmu saat kamu tidur? Apa maksudmu aku akan mengambil keuntungan darinya? Aku adalah suaminya yang sudah menikah secara sah, jadi itu bukan masalah besar bahkan jika kita tidur bersama atau semacamnya, bukan? Jonathan menyela dengan alis berkerut. Sejujurnya, Jonathan belum pernah mewujudkan pernikahannya dengan Josephine meski sudah menikah selama 4 tahun. Heck, dia bahkan belum pernah memegang tangannya sebelumnya. Dia adalah pria yang sangat sehat. Namun, dia menentang gagasan untuk memaksanya tunduk. Tidak, saya tidak peduli apakah Anda suaminya atau bukan. Aku tidak mengizinkanmu tidur dengannya. Margaret meninggikan volumenya karena dia tahu semuanya akan berakhir jika putrinya mewujudkan pernikahannya dengan Jonathan. Lagi pula, bagaimana Josephine bisa mendapatkan menantu laki-laki kaya lainnya jika dia tidak lagi suci? Cukup, dia menghabiskan malam di kamarku. Josephine menyeret Jonathan ke kamar bukannya berdebat dengan ibunya. Sementara itu, Jonathan terpukau karena baru pertama kali memegang tangan Josephine. Connor, kau lemah, apa kau akan duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa saat dia akan mengambil keuntungan dari putri kita? Apa kau tidak akan melakukan sesuatu untuk menghentikannya? Margaret mulai bertengkar dengan suaminya. Suaminya yang bingung bertanya, kenapa kalian ribut padahal mereka suami istri yang sah? Bukannya mereka merencanakan sesuatu yang ilegal? Petik 2. Dia tidak bisa membuat kepala atau ekor dari proses berpikir istrinya karena Jonathan adalah suami putri mereka. Datang lagi, aku hanya mencoba memanfaatkannya. Hanya masalah waktu sampai mereka mengajukan gugatan cerai. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka menghabiskan sisa hidup mereka bersama. Dengan penampilan dan sosoknya, Josephine dapat dengan mudah mendapatkan suami kaya lainnya. Tidak mungkin aku membiarkan pengecut itu merusak masa depannya. Connor akhirnya mengetahui apa yang sedang dilakukan Margaret. Dia tidak bisa memikirkan hal lain untuk melanjutkan percakapan. Alih-alih membuang-buang waktu, dia kembali ke kamarnya untuk menyebutnya sehari. Margaret mulai menegur suaminya, kamu pikir kamu akan pergi kemana? Ambilkan aku baskom berisi air untuk membasuh kakiku. Saat keduanya terus bertengkar di ruang tamu, pikiran Jonathan melayang kemana-mana di kamar Josephine. Dia terkejut karena semua yang ada di ruangan itu, termasuk perabotan dan barang-barang Josephine, berwarna merah muda. Penggemar merah muda itu melepaskan cengkeramannya beberapa detik setelah mereka sampai di kamar. Dia memperingatkannya dengan nada serius, aku mengizinkanmu bermalam di kamarku hanya karena aku tidak ingin kamu terus berdebat dengan ibu lagi. Anda sebaiknya tidak melakukan sesuatu yang keluar jalur. Jika kamu mencoba mengambil keuntungan dariku saat aku tidur, aku akan. Beberapa detik jeda kemudian, Josephine mengucapkan peringatannya, aku akan menggigit lidahku sampai aku mati. Meskipun dia tidak merasa jijik dengan kehadiran Jonathan lagi, dia belum siap untuk membawa hubungan mereka ke tingkat berikutnya. Dia mulai gemetar karena marah setiap kali dia mengingat tanggal anggaran mereka pergi. Aku akan mengingatnya dan menahan diri untuk tidak mencoba apapun. Jonathan tidak gelisah sama sekali, dia sudah lama memperkirakan dia akan membicarakan hal serupa. Dia juga tidak terburu-buru. Alih-alih mengandalkan beberapa trik murahan, dia memiliki keyakinan bahwa dia akan terbuka untuknya di masa depan. Tidak mungkin aku akan melakukan sesuatu yang serendah memaksanya untuk tunduk ketika aku adalah Asura yang maha kuasa. Aku akan memberimu salah satu selimut ekstraku. Kamu tidur di lantai di sebelah tempat tidurku. Dia melemparkan selimut ke arah Jonathan sebelum meringkuk di sudut tempat tidurnya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Jonathan menggelengkan kepalanya pada tindakan waspadanya. Menyebarkan selimut di lantai, dia pikir sudah waktunya untuk menyebutnya sehari. Dia mendengar napasnya meningkat begitu dia mematikan lampu. Dia kesulitan bernapas karena jantungnya yang berdebar kencang. Entah dari mana, pria itu bertanya di ruangan yang gelap gulita, apakah kamu tidak akan mandi? Dia sangat menyadari kebiasaannya mandi beberapa kali sepanjang hari sejak mereka menikah beberapa tahun yang lalu.
Bab 38 Malam di kamar yang sama. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Josephine dikejutkan oleh pertanyaan Jonathan. Dia awalnya menentang gagasan menghabiskan malam bersamanya di kamar yang sama. Karena itu, dia tidak bisa tidak memikirkan yang terburuk ketika dia mendengar kata-kata itu. Kamu harus tenang karena aku tidak melakukan apa-apa sama sekali. Saya hanya ingin tahu alasan Anda tidak mandi padahal sudah menjadi kebiasaan Anda untuk mandi sebelum membatalkannya. Jika kehadiranku mengganggu, aku akan kembali setelah kau selesai. Tidak apa-apa. Dia membungkus dirinya menggunakan selimutnya saat dia terus menggigit bibirnya dalam gelap. Keheningan terjadi ketika Jonathan mengetahui Josephine merasa tidak nyaman dengannya. Sekali lagi, mereka mendengar suara napas satu sama lain. Setelah beberapa saat, dia mengira Jonathan telah tertidur lelap dan bergumam, "Jonathan." Jonathan mengabaikannya seolah-olah dia sedang tidur. Dia mengulangi dirinya sendiri dengan suara pelan, "Jonathan." Setelah beberapa kali mencoba lagi, dia bangkit dari tempat tidur dan berjingkat-jingkat ke kamar mandi dengan satu set piyama untuk dia ganti. Jonathan tepat, Josephine tidak tahan pergi tidur tanpa mandi. Dia akan sudah lama mandi jika bukan karena pria di kamarnya. Dia mulai mandi di kamar mandi beberapa detik setelah dia menyalakan keran. Di sisi lain, pria di luar kamar mandi membuka matanya dan menghela nafas panjang. Aku tahu itu. Dia tidak akan mandi kecuali dia yakin aku sedang tidur. Di tengah proses berpikirnya, dia melihat kamar mandi hanya memiliki pintu kaca buram. Karena itu, dia melihat sekilas sosok wanita yang sedang mandi. Dia kesulitan bernapas ketika melihat rambut Josephine terkulai di bahunya saat air terus mengalir di tubuhnya. Mau tak mau dia membayangkan tanggapannya jika dia bergabung dengannya di kamar mandi. Dia akan benar-benar terkejut, bukan? Sambil terkekeh pelan, dia memejamkan mata dan mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Selama bertahun-tahun, banyak wanita telah mencoba memukulnya. Namun, dia melakukan pekerjaan yang bagus untuk mengendalikan nafsunya alih-alih bermain-main dengan mereka. Dia pikir dia tidak punya hak untuk menganggap dirinya Asura yang maha kuasa lagi jika dia bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian, Josephine keluar dari kamar mandi dan kembali ke tempat tidurnya dengan mengenakan piyama. Dia takut membangunkan pria itu dari tidurnya, jadi dia mencoba berjalan sepelan mungkin. Sayangnya, dia terhuyung dan jatuh ketika dia menginjak sesuatu karena dia bahkan tidak bisa melihat hal-hal di depannya di ruangan yang gelap gulita. Akibatnya, dia menjerit kaget saat dia jatuh ke pelukan Jonathan. Mata Jonathan terbuka. "Josephine, kamu baik-baik saja?" Kemudian, dia mencium bau harum yang menyenangkan dari wanita di pelukannya. Itu adalah aroma unik yang bahkan lebih menakjubkan daripada parfum manapun. Aku baik-baik saja." Pikiran Jonathan melayang kemana-mana ketika Josephine mulai menggerakkan tangannya di seluruh tubuhnya untuk mengangkat dirinya sendiri. Beberapa detik setelah dia membawa dirinya dalam kegelapan, dia berakhir di pelukan pria itu sekali lagi. Dia merasakan dia melingkarkan lengannya di pinggangnya dengan telapak tangannya yang besar. Dia mengerang melawan keinginannya dan memperingatkan pria itu, "Jangan sentuh aku." "Baiklah, aku akan menjauh darimu jika itu masalahnya." Saat dia melepaskan, dia jatuh sekali lagi. Jonathan mendesis dengan cara yang sama ketika dia merasakan tubuh hangat wanita itu di atasnya. Dia berada di ambang kehilangan kendali atas dirinya sendiri setelah tinggal jauh dari seorang wanita selama bertahun-tahun. Itu sama untuk Josephine. Segera setelah dia mengerang di luar keinginannya, dia bergegas menyalakan lampu. Begitu ruangan itu diterangi, Jonathan akhirnya bisa melihat dengan jelas sosok wanita itu karena dia hanya mengenakan gaun tidur tipis. Jonathan, kamu harus tetap tenang. Jika tidak, aku akan..." Josephine menemukan pena untuk membela diri melawan pria itu. Tatapan matanya sekarang membuatnya takut. Dia ngeri memikirkan dia membiarkan dirinya lepas. "Kamu tidak perlu takut, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Selain itu, jika saya benar-benar ingin mencoba sesuatu, apakah Anda pikir Anda dapat menghentikan saya ketika bahkan para pengawal di Phoenix International Hotel tidak dapat melakukan banyak perlawanan terhadap saya? Dia tidak akan menahan keinginan untuk tidur dengannya selama bertahun-tahun jika dia tidak menentang gagasan untuk memaksanya tunduk. Ada lebih dari 1000 cara baginya untuk melakukannya jika dia serius. Kalau begitu, berbalik dan berhenti menatapku dengan tatapan itu.
Ketika Josephine mengingat waktu di Phoenix International Hotel, dia menjadi semakin cemas. Apakah salah membiarkannya bermalam di kamar? Apa yang harus saya lakukan jika dia menyerah pada nafsunya dan mencoba sesuatu? Apa yang kamu takutkan saat memakai pakaian? Selain itu, tidak ilegal menatap istriku, kan? Alih-alih melihat ke tempat lain, mata Jonathan terpaku pada sosok besar Josephine, sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh orang lain. Dia memiliki lekuk tubuh di semua tempat yang tepat, dan tidak ada sedikit pun lemak di tubuhnya. Tepatnya, dia setara dengan model top dalam hal penampilan. Seperti yang diharapkan dari istriku. Dia dapat dengan mudah mempermalukan orang lain di industri mode tanpa banyak tantangan. Tidak, kamu harus segera menutup mata. Josephine mengulangi dirinya sendiri sambil terus memerah karena malu. Dia mengingatkan saya pada seekor kucing di tengah hujan lebat, yang membutuhkan cinta seseorang. Dia tersentak dari pikirannya dan berjalan ke arahnya ketika dia mengingat sesuatu. Josephine, apakah kamu baik-baik saja setelah jatuh 3 kali berturut-turut? Apakah kamu terluka di mana saja? Bab 39 Aku Asura. Hei, menjauhlah dariku. Josephine panik saat pria itu berjalan ke arahnya. Dia akhirnya menggigil ketakutan di satu sudut dengan pena yang dia dapatkan sendiri untuk tujuan pertahanan diri. Jonathan mundur selangkah sambil mengulurkan tangannya, menunjukkan padanya bahwa dia tidak bermaksud jahat. Aku akan tetap di sini dan berhenti mendekatimu selama kamu tenang. Aku hanya takut kamu secara tidak sengaja melukai dirimu sendiri. Tutup matamu. Josephine mengarahkan pena ke Jonathan dan beringsut ke arah tempat tidur. Jonathan menemukan gerakan hati-hatinya lucu dan menutup matanya dengan seringai. Beberapa saat kemudian, Josephine mengumumkan, "Baiklah, saya selesai. Silakan dan buka matamu." Petik 2. Dia telah membungkus dirinya dengan selimut dan menyingkir ke salah satu sudut tempat tidur. Bahkan tidak ada sedikit pun tulang selangkanya yang terlihat. Sekali lagi, dia tampak seperti sedang menjaga dirinya dari pria tidak bermoral dengan niat buruk. Jonathan kesal dengan perilakunya. Dia berkata, "Aku akan pergi duluan dan mematikan lampu." Beberapa detik kemudian, ruangan itu gelap gulita sekali lagi. Jonathan tetap diam karena takut mengejutkan Josephine. Dia akhirnya meletakkan pena itu beberapa saat kemudian. Begitu dia masuk, dia bertanya dengan suara pelan, "Jonathan, apakah kamu tertidur?" "Tidak, apa yang salah?" Sejak dia mulai berlatih teknik naga suci kuno 3 tahun lalu, dia bahkan tidak perlu tidur sebanyak orang lain. Sedikit lebih dari 3 jam tidur adalah semua yang dia butuhkan untuk merasa beristirahat. "Kemana saja kamu selama 3 tahun terakhir?" Josephine berbalik dan bertanya kapan dia tidak bisa melihatnya di ruangan yang gelap gulita. "Apakah aku harus mengatakan yang sebenarnya?" Dia menyelesaikan pertanyaan retoris dengan tawa sebelum dia menambahkan, "Saya menghabiskan 2 tahun pertama berperang melawan musuh bangsa. Tahun terakhir yang saya habiskan di penjara Crimson Utara, bukan karena saya di penjara tetapi karena saya sedang mencari sesuatu. Aku hanya diberhentikan pada hari ulang tahunmu. Apakah dia mencoba memberitahuku bahwa dia adalah Asura? Tunggu, dia pasti mencoba menarik kakiku lagi. Aku seharusnya tidak terlalu berharap. Dia masih sama seperti 3 tahun lalu." Josephine memutar matanya dalam kegelapan ketika dia mengira pria itu telah kembali ke dirinya yang biasanya sekali lagi. "Apakah kamu mengatakan itu yang sebenarnya? Tidakkah kamu sadar hanya satu orang yang cukup kuat untuk melakukan hal-hal yang baru saja kamu bicarakan?" "Siapa sebenarnya itu?" Jonathan bertanya dengan acuh tak acuh. "Siapa lagi selain Asura? Dia adalah pahlawan yang berperang melawan musuh bangsa-bangsa dan yang memulihkan perdamaian dan ketertiban dalam 2 tahun. Josephine berkomentar seolah-olah pria itu adalah sosok yang paling dia kagumi. Dia telah mendengar banyak kisah keajaiban Asura yang maha kuasa, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya secara langsung. Satu-satunya saat dia pernah melihatnya adalah punggungnya di berita. "Apakah kamu percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa aku adalah Asura yang maha kuasa yang paling kamu hormati?" Jonathan bertanya sambil tersenyum. "Tidak," dia menjawab tanpa ragu karena pria di sebelahnya bahkan tidak dekat dengan deskripsi Asura yang dia dengar dari orang lain. Rumor mengatakan bahwa Asura dapat dengan mudah mengintimidasi musuhnya dengan kehadirannya yang mengancam. Hanya satu serangan darinya yang diperlukan untuk membunuh orang yang memimpin musuh mereka. Oleh karena itu, dia pikir tidak mungkin pria konyol di ruangan itu adalah Asura.
Aku tahu kamu tidak akan percaya padaku. Jonathan sama sekali tidak terkejut. Alih-alih pria yang telah membasuh kaki ibunya 3 tahun lalu, Josephine mungkin lebih cenderung menganggap seorang prajurit acak dari jalanan sebagai asura. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa saya adalah ahli strategi Raja Perang? Saya salah satu pembantunya yang paling terpercaya karena kontribusi saya selama bertahun-tahun. Secara teknis, saya lebih unggul dari Andrew dalam hal struktur hierarkis. Afiliasi saya dengan Raja Perang juga merupakan alasan Anderson harus berlutut di depan saya karena dia tahu dia tidak mampu menyinggung Zachary. Jonathan datang dengan sesuatu yang masuk akal untuk membujuk Josephine. Paling tidak, itu bukan sesuatu yang absurd seperti dia menjadi asura yang misterius. Josephine menerimanya seolah-olah itu adalah kebenaran. Dia bertanya, apakah kamu melihat asura ketika kamu bersama Zachary? Ya, dia beberapa kaki lebih tinggi dariku, tapi yang lain bilang dia sudah menikah. Kamu harus menyerah padanya karena dia juga dikenal sebagai pria yang sangat pelit. Apa maksudmu aku harus menyerah padanya? Aku hanya ingin tahu, oke. Omong-omong, apakah Anda melihat istrinya? Apakah dia wanita yang sama cantiknya? Jonathan mengintip wanita di tempat tidur. Yah, dia tidak secantik kamu. Hei, kau harus berhenti mengolok-olokku. Apakah Anda selalu menjadi pembicara yang lancar? Apakah ini sesuatu yang kamu ambil ketika kamu pergi? 3 tahun lalu, Jonathan adalah pria dengan kepribadian yang santai. Dia bahkan tidak akan membela diri ketika orang lain mengolok-oloknya. Haruskah kita membiarkan masa lalu menjadi masa lalu? Saya akan menunjukkan sisi yang berbeda dari saya mulai sekarang. Dengan itu, kasih sayang yang saya miliki untuk Anda tetap sama sampai hari ini sejak 3 tahun yang lalu. Kamu harus memberiku istirahat. Sudah waktunya untuk tidur karena saya masih harus bangun untuk bekerja di pagi hari. Saat jantungnya mulai berpacu, dia berbalik dan membicarakan hal lain untuk mengubah topik pembicaraan mereka. Dia tidak ingin Jonathan melihat sesuatu yang aneh. Apakah Anda perlu saya untuk mengirim Anda ke sana? Tidak, Josephine menggelengkan kepalanya ketika dia memikirkan rekan-rekannya yang mengolok-oloknya jika dia mengizinkannya membawanya bekerja dengan skuter listrik. Meskipun Josephine telah menolaknya, Jonathan tidak mengindahkannya dan menyarankan, oke, aku akan bangun pagi-pagi untuk bersiap-siap juga. Dia jatuh ke dalam tidur nyenyak beberapa menit setelah dia mengakhiri percakapannya dengannya. Di pagi hari, mata Emmeline melebar tak percaya saat Jonathan dan Josephine berjalan bersama-sama keluar dari ruangan yang sama. Emmeline bertanya, Jonathan, sedang apa pengecut sepertimu di sini? Juga, kenapa kau menghabiskan malam di kamar kakakku? Apakah Anda memanfaatkannya? Petik 2. Bab 40 bukan urusanmu. Josephine memelototi adiknya dan menyalak, Emmeline, diam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah ketika dia mengingat sesi intim di pelukan pria itu setelah dia mandi. Itu adalah pertama kalinya seorang pria menyentuhnya selama 2 dekade terakhir. Emmeline mulai menghentakkan kakinya untuk mengungkapkan rasa frustrasinya. Josephine, apakah kamu kehilangan akal sehat? Bagaimana Anda bisa menghabiskan malam dengan sia-sia ini? Petik 2. Jonathan melancarkan serangan ke kepala adik iparnya dan memperingatkan, di mana sopan santunmu? Kapan Anda akan belajar untuk menunjukkan rasa hormat kepada saudara ipar Anda? Jauhi aku tidak akan pernah mengakuimu sebagai saudara iparku. Beri aku istirahat, aku pergi ke kantor. Josephine berlari menuju pintu masuk setelah dia mendapatkan beberapa potong roti untuk dimakan di sepanjang jalan. Aku akan menurunkanmu. Jonathan mengejar Josephine. Josephine, Emmeline butuh beberapa menit untuk mendapatkan kembali ketenangannya saat keduanya berbaris keluar dari rumah berdampingan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku akan menemukan sesuatu yang lain untuk memberimu pelajaran lain segera. Jonathan menunjukkan Josephine jalan menuju skuter listrik berusia setengah dekade dan mendesak, naiklah, sayang. Kita akan pergi jalan-jalan bersama. Josephine terdiam karena pria itu tampak bangga dengan skuternya padahal tidak ada yang istimewa darinya. Ini bukan seperti Lamborghini, pegang erat-erat. Jika tidak, kamu akan jatuh begitu aku mulai berakselerasi. Begitu Jonathan meluncur, Josephine mencengkeram ujung kemeja pria itu untuk menahan dirinya agar tidak jatuh saat dia memperingatkan. Kamu harus berhenti menjadi pemalu. Lanjutkan dan pegang pinggangku erat-erat. Petik 2. Diam.
Josephine memelototinya dan terus menggenggam ujung kemejanya untuk mencegah segala bentuk kontak fisik. Jonathan bermanuver di jalan-jalan yang ramai dengan mudah dengan skuter listrik. Saat dia berpikir keadaan akan menjadi sangat buruk jika ada hujan lebat, dia menyarankan, "Bisakah saya membelikan Anda mobil untuk kemudahan perjalanan ke tempat kerja?" "Tidak dibutuhkan. Apakah Anda yakin Anda punya cukup uang untuk membelikan saya sebuah mobil ketika biayanya sedikit lebih dari 50.000 untuk mendapatkan mobil yang paling murah sekalipun?" Josephine menolaknya begitu dia mengemukakan saran itu. Dia pikir dia bahkan tidak membawa 10.000, apalagi 50.000. "Aku punya cukup uang." Jonathan bukan penggemar berat uang tunai, tetapi dia membawa kartu debit. Dia tidak yakin dengan jumlah yang tersedia, tetapi satu hal yang pasti, dia memiliki lebih dari yang dia butuhkan. Singkatnya, membeli mobil untuk Josephine bukanlah masalah besar jika dia bisa dengan mudah membelikannya pusat perbelanjaan. Anda perlu menabung sebanyak mungkin dan memulai bisnis, mungkin sesuatu yang kecil seperti warung sarapan. Sudah waktunya bagi Anda untuk belajar berdiri di atas kaki Anda sendiri. Josephine hanya menentang gagasan bahwa Jonathan hidup dari dirinya alih-alih menjadi mandiri. Dia pikir seorang pria dimaksudkan untuk hal-hal yang lebih besar selain menghabiskan sebagian besar waktunya tanpa melakukan apa-apa. "Aku tidak bisa memikirkan apapun yang cocok untuk saat ini." Jonathan mengira orang lain akan mengolok-oloknya jika mereka tahu Asura telah memulai warung sarapan. "Apa maksudmu kamu tidak bisa memikirkan sesuatu yang cocok? Selama kamu mau bekerja keras, semuanya mungkin." Josephine marah dan menganggapnya sebagai pria yang tidak dapat diandalkan seperti dulu. Dia harus berhenti menyalahkan orang lain atas masa depannya yang menyedihkan karena dialah yang tidak mau bekerja keras ketika dia tidak punya banyak hal untuk ditawarkan. "Sayang, maukah kita bicara tentang jenis mobil yang akan menjemputmu? Apakah Anda suka Lamborghini atau Maseratis? Saya berpikir untuk membelikan Anda Rolls-Royce, tapi itu bukan jenis mobil terbaik untuk wanita. Maukah saya memberi Anda Aston Martin yang baru?" Jonathan Goldstein. Josephine mengangkat suaranya sementara ekspresinya menjadi gelap. Dia pikir kata-kata itu hanyalah gertakan lain dari Jonathan. Apakah dia sadar mobil yang dia sebutkan akan menelan biaya setidaknya 5 juta? "Jonathan, tahukah kamu bahwa aku membencinya setiap kali kamu berpura-pura seolah-olah kamu memiliki segalanya ketika kamu bahkan tidak mampu melakukan banyak hal? Kapan Anda akan berhenti berbicara besar? Tidak ada yang perlu malu jika Anda batu pecah. Namun, sangat memalukan jika kamu tidak berhenti menggertak di depan orang lain." Josephine sangat marah karena hal-hal yang diutarakan Jonathan tepat ketika dia mengira dia bukan lagi pria yang tidak bisa diandalkan seperti dulu 3 tahun lalu. "Sayang, aku tidak menggertak. Ini hanya mobil sport, bukan? Jika dia menginginkannya, aku bisa memberinya kepemilikan setiap dealer mobil mewah di Jadeborough." Karena tidak tahan lagi dengan pria itu, dia berteriak, "Cukup. Berhenti di sini. Saya tidak perlu Anda mengirim saya ke tempat kerja saya lagi." "Haha, kita hampir sampai." Mereka akhirnya berhasil sampai ke Smith Group. Meskipun perusahaan hanya memiliki kekayaan bersih beberapa miliar, itu dianggap cukup besar di Jadeborough. Segera setelah Jonathan menghentikan skuternya, seorang wanita bertanya dengan sinis, jika itu bukan putri tertua dari keluarga Smith, Miss Josephine Smith. Zoe, seorang wanita berusia pertengahan 20-an, berjalan ke arah keduanya tak lama setelah dia selesai berbicara. Dia melakukan pekerjaan yang bagus untuk mempertahankan masa mudanya dan muncul dalam gaun merah dengan rambut jahe terkulai di bahunya. Wanita jahat itu bahkan tidak repot-repot menahan niatnya untuk mengolok-olok mereka sendiri dan terus mempermalukan Josephine. "Josephine, kapan kamu akan mendapatkan sesuatu yang lain untuk pergi bekerja? Apakah Anda akan mempertimbangkan untuk menjadi suami yang kaya dalam waktu dekat? Mengapa Anda masih membuang-buang waktu Anda dengan pria pemecah batu ini di sini?" Petik 2. Dia berhenti dan mulai menilai Jonathan dengan cemberut. Beberapa detik kemudian, dia berkomentar, "Mengapa kamu menikah dengan pria miskin lain setelah kematian Jonathan? Apa tentang mereka yang sangat membuatmu penasaran?" Zoe tidak punya niat untuk menyembunyikan niat bermusuhannya terhadap Josephine. Dia menganggap Josephine seorang wanita kotor yang tidak layak mendapat simpati orang lain dan membencinya ketika wanita lain itu berpura-pura tidak bersalah dan menyedihkan. Jonathan tidak akan pernah membiarkan orang lain mengganggu istrinya saat dia ada.
Dia mendahului Josephine dan membalas budi. Siapa kamu untuk menyodok hidungmu ke dalam bisnisnya? Selain itu, tidakkah kamu tahu bahwa kamu tidak seharusnya menilai buku dari sampulnya? Bersambung.